Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jemaah yang berbahagia, pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini, malam ke-15 Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuju ke sisi melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan insyaallah juga dengan salat sunat baru. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dan muslimin sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jemaah yang berbahagia, insyaallah yang akan membawakan atau menyampaikan ceramah kami pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Dr. Muhammad Shadiq Sabri MAG, Al-Ustaz Dr. Muhammad Shadiq Sabri MAG, dan Muhtarim adalah saudara Ananda Abdul Ghafur dan Kapis Cici Muhammad Makassar. Sebelum kita mengenalkan ceramah kami, tentunya bagaimana kita yang menyampaikan beberapa. Yang pertama, laporan panitia amal Ramadan Cici Muhammad Makassar 9 April 2023. Adapun terdapat kemarin sebesar Rp7.390.000. Kemudian penerimaan yang pertama yang pertama ini kemudian latihan sebesar Rp100.000 dan infak malam ke-18 sebesar Rp516.000. Total penerimaan Rp716.000. Kemudian pengeluaran dengan jemaah malam Rp19.000. Jadi saldo akhir sebesar Rp7.482.000. Kemudian kembali sampai kepada jemaah bahwasanya kita ingin menerima dan menyalurkan segala infak dan sedekah. Untuk itu kami mengajak kepada Bapak Ibu dan jemaah sekalian untuk membayar zakatnya di masjid kita ini. Adapun besaran zakat fitrah sebesar yaitu 4 liter beras per orang. Sedangkan dalam bentuk uang kita sesuaikan dengan harga beras yang kita konsumsi. Adapun jenis beras kelas 1 yaitu Rp12.500. Kemudian jenis beras kelas 2 Rp11.000 dan jenis beras kelas 3 Rp9.000. Demikianlah penyampaian dari kami dan kepada Dr. Muhammad Shadiq Sabri MAG untuk menyampaikan dosennya yang hormat kami persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah tarawih yang terhormat, alhamdulillah, karena pada malam ini kita kembali hadir menunaikan kewajiban kita sekaligus melaksanakan ibadah sunnah. Semoga dengan bergabungnya dua ibadah itu semakin menempatkan diri kita menjadi orang yang beriman, orang yang memperoleh ketenangan dalam hidupnya. Kita juga bersolawat, kita sampaikan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Semoga syafaat beliau kita dapatkan. Kita tidak termasuk orang yang bakhil,
sebagaimana yang disabdakan sendiri oleh Rasulullah, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang betul-betul bakhil adalah orang yang mendengar nama Nabi kita disebut, yakni Nabi Muhammad, lalu tidak bersalawat untuk beliau. Yang ketiga yang bisa kita lihat adalah bahwa satu salawat yang kita ucapkan, kita kirimkan, itu akan dinilai 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah akan membalas salawatnya itu dengan 10 pahala. Jamaah tarawih yang terhormat, Al-Quran di beberapa tempat menyebutkan pentingnya memupuk rasa persaudaraan itu. Di samping perintah untuk memupuk persaudaraan, Al-Quran juga menyatakan agar kita tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di tempat yang lain Allah menyatakan bahwa orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita perhatikan firman Allah ini, jamaah tarawih yang terhormat, untuk menyatakan persaudaraan. Al-Quran sebetulnya biasa menggunakan 2 kata, yaitu ikhwan dan ikhwah. Ikhwan dipakai Al-Quran untuk menyatakan persaudaraan tidak sekandung, saudara tidak sekandung. Sementara ikhwah itu merujuk makna saudara sekandung. Yang menarik dari firman Allah ini adalah orang beriman memakai kata ikhwah. Orang yang beriman itu seperti saudara kandung. Dia tidak menggunakan kata ikhwan, saudara bukan sekandung. Karena itu bisa kita nyatakan bahwa orang yang beriman itu layaknya seperti saudara kandung. Karena dia seperti saudara kandung, fa aslihu baina akhawaykum. Kalau terjadi clash, kalau ketersambungan persaudaraan itu putus, maka damaikanlah kembali. Mengapa kita dituntut untuk mendamaikannya? Agar kita memperoleh kasih sayang Allah. La'allakum tattaqun. Tetapi ingat jamaah tarawih yang terhormat, lagi-lagi Al-Quran menggunakan kata la'alla. Kata la'alla biasa dimaknai sebagai bisa terwujud atau tercapai, bisa juga tidak terwujud atau tidak tercapai. Seperti dalam konteks puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Biasanya jamaah tarawih yang terhormat, kalau rangkaian potongan ayat sebelum kata itu tercapai, diwujudkan, maka kita akan memperoleh apa yang disebut di akhir ayat. Tapi kalau tidak, maka konsekuensinya juga tidak terwujud. Karena itu dalam ayat ini, kalau persaudaraan Islam itu bisa kita wujudkan, bisa kita ciptakan, bisa kita adakan, maka kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Demikian pula dengan puasa. Kalau puasa kita baik, rukun dari puasa kita wujudkan, maka kita akan memperoleh ketakwaan. Tapi kalau itu tidak kita wujudkan, maka takwa itu tidak bisa kita peroleh. Jamaah tarawih yang terhormat, Al-Quran selanjutnya setelah ayat ini menuntut kita untuk menjauhi beberapa hal yang bisa meruntuhkan persaudaraan kita. Nah, ini yang penting. Al-Quran tidak menyatakan lakukan itu, tapi dia dalam bentuk larangan. Cuma mungkin karena larangan ini kita anggap kecil, kita anggap biasa, sehingga selalu kita lakukan, dan pada saatnya kemudian persaudaraan Islam itu terganggu. Apa yang mesti kita hindari? Pertama, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan satu kelompok, satu kaum mengejek kelompok atau kaum yang lain. Itu yang pertama. Ini catatan Al-Quran. Mengapa disebut kaum, kelompok? Karena satu kelompok itu biasanya memiliki identitas tersendiri, berbeda dengan kelompok yang lainnya. Karena itu jangan ditajamkan. Perbedaan itu mestinya menjadi kebanggaan, menjadi perbendaharaan kita. Bukan malah itu yang kemudian dijadikan sebagai ajang ejekan. Kalau itu kita lakukan, persaudaraan itu tidak akan pernah terwujud. Yang kedua catatan Al-Quran itu adalah wala talmizu anfusakum. Jangan mencela diri kamu. Al-Quran menggunakan kata anfusakum, diri kamu, sebab orang lain yang beriman itu adalah saudara kita, seperti diri kita. Jadi kalau Al-Quran mengatakan jangan mencela dirimu, itu juga berimplikasi agar kita tidak mencela saudara kita. Lalu wala tanabazu bil alqab. Ini yang ketiga. Jangan sering memanggil dengan panggilan yang buruk, dengan julukan, label yang tidak disukai oleh saudara kita. Hindari itu. Tapi kita saat ini semakin tidak disukai oleh saudara kita, semakin itu yang kita lakukan. Ini pertanda bahwa persaudaraan kita nantinya tidak bisa kita capai. Boleh jadi bahkan pertengkaran, perkelahian
yang muncul ke permukaan. Jamaah yang terhormat, yang keempat adalah ijtanibu katsiran minaz-zon. Jauhi prasangka buruk. Tidak boleh. Karena prasangka buruk itu juga bisa menimbulkan dendam, bisa menimbulkan masalah-masalah yang berakibat fatal. Memang mungkin kalau dia belum muncul ke permukaan itu biasa saja, tetapi kalau kemudian prasangka buruk itu sudah diketahui oleh saudara kita, nah itu yang cukup berbahaya. Yang kelima, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan saudara kita lalu dijatuhkan. Itu bisa kita lihat rangkaian apa yang disebut Al-Quran ini dari Quran surah Al-Hujurat, mulai dari ayat 10 sampai ayat 12. Terakhir, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan saling bicara belakang. Kalau kita berhadapan, bukan main baiknya santun di hadapan kita. Tetapi kalau kemudian kita berpisah dari tempat itu, habislah kita dicaci maki. Ada memang orang yang begini, sifatnya tidak baik. Karena itu semua oleh Al-Quran mesti kita hindarkan, mesti kita jauhi. Sekali lagi, nampaknya Al-Quran mungkin karena kita menganggapnya sebagai hal biasa, hal yang kecil, sampai terlupakan dalam kehidupan kita. Mari kita hindarkan 6 sifat yang bisa meruntuhkan persaudaraan kita, dan untuk elaborasinya, untuk merujukkannya, kita bisa membaca kembali sekali lagi Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat dari pembacaan itu dan kemudian menghindarkan diri dari melakukan larangan yang disebutkannya, sehingga persaudaraan kita itu terwujud, persaudaraan itu kita tercapai. Dan kalau itu tercapai, sekali lagi Allah akan memberikan kasih sayangnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.